semua, perkenalkan nama saya Alia Camelia Puspita. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi dengan mata kuliah Human Capital. Sebelumnya, perkenalkan saya Alia Camelia Puspita dengan NPM 22360900002. Saya berasal dari Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya akan mempresentasikan Human Capital, yaitu dengan tema kepemimpinan transformasional dalam pengembangan human capital, dan selamat datang di video presentasi saya hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang super menarik dan juga sangat relevan di dunia kerja masa kini, yaitu kepemimpinan transformasional dalam pengembangan human capital. Di video ini, saya bakal mengajak kalian semua melihat bagaimana sih peran seorang pemimpin transformasional dalam menginspirasi, membimbing, dan mengembangkan potensi SDM agar bisa menjadi pribadi yang lebih adaptif dan inovatif. Karena sekarang tuh punya pemimpin yang biasa kayak nyalain semangat tim itu next level banget ya. Next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Camelia Puspita. Saya dari Prodi Manajemen. NPM saya 22360900002. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan transformasional dalam pengembangan human capital. Selanjutnya, saya akan memasuki pembahasan tentang apa itu definisi kepemimpinan transformasional. Adalah gaya kepemimpinan yang berfokus untuk mendorong anggota tim mencapai potensi terbaik mereka. Pemimpin transformasional bukan hanya mengarahkan, tetapi juga memberikan inspirasi dan menjadi contoh yang baik untuk perubahan. Selanjutnya, di sini ada pentingnya pengembangan human capital, SDM, sumber daya manusia. SDM adalah aset utama organisasi dan perlu diperbarui untuk tetap kompetitif di era perubahan dinamis. Singkatnya, pengembangan sumber daya manusia adalah investasi dalam masa depan organisasi selain meningkatkan kemampuan kerja. Selanjutnya di sini ada pilar-pilar kepemimpinan transformasional. Yang pertama adalah visi yang jelas, yang kedua ada pengaruh yang diidealkan, yang ketiga ada motivasi yang menginspirasi, yang keempat ada simulasi intelektual, yang kelima ada pertimbangan perorangan, yang keenam ada kepemimpinan yang berorientasi pada pemberdayaan, yang ketujuh ada fleksibilitas dan adaptabilitas, yang terakhir ada komunikasi efektif. Selanjutnya ada peran pemimpin transformasional dalam pengembangan SDM. Yang pertama ada menginspirasi visi dan tujuan bersama. Di sini meningkatkan motivasi dan komitmen individu terhadap pengembangan organisasi dan diri sendiri. Yang kedua ada memberikan dukungan individual. Itu memfasilitasi pelatihan, pengembangan keterampilan, dan peningkatan kompetensi. Yang terakhir ada menciptakan lingkungan inovatif dan adaptif, menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan siap menghadapi perubahan. Keempat, ada memberikan pengakuan dan penghargaan adil. Itu memotivasi lewat umpan balik, konstruktif, serta penghargaan sesuai kontribusi. Terakhir ada meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan. Itu menciptakan lingkungan kerja yang positif di mana karyawan merasa dihargai, diberdayakan, dan terlibat dalam pengambilan keputusan, yang pada gilirannya menghasilkan meningkatkan produktivitas kesetiaan karyawan. Selanjutnya ada dampak kepemimpinan transformasional pada human capital. Di sini ada 5. Yang pertama ada meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Yang kedua ada mendorong peningkatan kinerja individu dan tim. Yang ketiga ada mengembangkan kompetensi jangka panjang SDM. Yang keempat ada membentuk budaya organisasi yang adaptif dan inovatif. Yang kelima ada menjamin keberlanjutan dan daya saing organisasi. Selanjutnya di sini ada studi kasus. Yang pertama, PT Telkom Indonesia menjadi contoh nyata penerapan kepemimpinan transformasional dalam mengembangkan human capital, khususnya dalam menghadapi era digital. Pemimpin Telkom membentuk visi besar transformasional
digital yang diwujudkan melalui program seperti Digital Talent Roadmap, pelatihan kompetensi digital, serta pengembangan inovasi internal melalui Amoeba program. Para pemimpin aktif menjadi role model dalam penggunaan teknologi, memberikan coaching, serta menciptakan budaya kerja agile dan kolaboratif. Hasilnya, ribuan talenta digital berhasil dibentuk dari internal organisasi, memperkuat daya saing perusahaan dan meningkatkan keterlibatan serta loyalitas karyawan. Selanjutnya ada studi kasus yang kedua, aplikasi nyata dari program Kampus Merdeka, pengembangan human capital melalui kepemimpinan transformasional di dunia pendidikan. Program ini membawa perubahan besar di bawah arahan Menteri Nadiem Makarim. Dia memberi siswa kesempatan untuk belajar di luar kampus melalui riset, pertukaran pelajar, proyek sosial, dan magang industri. Mahasiswa belajar menjadi kreatif, adaptif, dan mandiri berkat kepemimpinan inovatif ini. Hasilnya pendidikan menjadi lebih kontekstual dan berbasis kebutuhan masa depan karena pekerja muda Indonesia memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan untuk menghadapi dunia kerja nyata. Selanjutnya, studi kasus yang ketiga, aplikasi nyata oleh Bank Mandiri, penguatan human capital melalui kepemimpinan transformasional. Bank Mandiri menunjukkan penerapan kepemimpinan transformasional dalam pengembangan SDM melalui inisiatif strategis seperti pendirian Mandiri University, yaitu pusat pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan di berbagai level. Pimpinan Bank Mandiri mendorong budaya belajar berkelanjutan, kepemimpinan kolaboratif, serta akselerasi transformasi digital perbankan melalui coaching, program pengembangan kepemimpinan hingga pembekalan keterampilan digital dan inovasi. SDM di Bank Mandiri dibentuk menjadi lebih kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan industri keuangan modern. Pendekatan ini berhasil meningkatkan kinerja karyawan, loyalitas, serta menciptakan kode pemimpin masa depan dari dalam organisasi. Selanjutnya di sini ada hasil analisis. Kepemimpinan transformasional terbukti memiliki dampak yang signifikan dalam mendorong pengembangan human capital di berbagai sektor. Gaya kepemimpinan ini menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi, inovatif, dan berorientasi pada pengembangan individu. Pemimpin transformasional tidak hanya berperan sebagai pengarah, tetapi juga sebagai inspirator yang mendorong karyawan untuk mencapai potensi maksimal mereka. Melalui komunikasi visi yang kuat, perhatian terhadap pengembangan personal, serta dorongan terhadap berpikir kritis dan kreatif, SDM dibentuk menjadi lebih adaptif terhadap perubahan, memiliki daya juang tinggi, dan mampu memberikan kontribusi strategis bagi organisasi. Lebih jauh, penerapan kepemimpinan transformasional juga membantu organisasi membangun budaya belajar berkelanjutan dan inovatif. Hasil dari studi kasus seperti PT Telkom Indonesia, Bank Mandiri, dan program Kampus Merdeka menunjukkan bahwa ketika pemimpin bersikap visioner, terbuka terhadap perubahan, dan mendorong kolaborasi lintas fungsi, maka SDM menjadi lebih tangguh, profesional, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Hal ini bukan hanya meningkatkan produktivitas dan retensi karyawan, tetapi juga menjadikan organisasi lebih kompetitif dan siap bertransformasi di tengah dinamika global yang kompleks dan cepat berubah. Terakhir, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, kepemimpinan transformasional sangat penting untuk pengembangan human capital karena mereka dapat membantu membuat lingkungan kerja yang inspiratif, terlibat, dan berorientasi pada pertumbuhan. Dengan menggunakan pendekatan yang menekankan visi jangka panjang, dukungan pribadi, dan dorongan untuk inovasi dan kreativitas, pemimpin transformasional menciptakan SDM yang adaptif, mahir, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kepemimpinan yang aktif membimbing dan memberdayakan karyawan, meningkatkan kinerja organisasi dan individu. Mereka juga menjadi fondasi strategis untuk berkelanjutan dan daya saing organisasi di era perubahan yang dinamis.
Thank you for your attention. Segitu dulu dari saya. Semoga gak cuma nambah info, tetapi juga nambah insight. Dan terima kasih sudah nyimak video sampai akhir. Kalian keren banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.